نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون في افتتاح مجالسهم، ونستحضر روحانيتهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك. البت إلى روحي الشيخ إسماعيل الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، والإمام العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة، وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الشيخ العالم يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وأما بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adapun buka'u Rasulillah, menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah hadis-hadis yang meriwayatkan tentang tersenyum dan tertawanya Rasul, maka malam ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang menangis dan sebab menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana min jinsi dhahikihi, dan adalah ia menangis Rasul itu min jinsi dhahikihi, yaitu daripada sejenis tertawanya Rasul. Lam yakun bisyahikin, tidaklah ada menangis Rasul itu bisyahikin dengan menjerit-jerit, menangis dengan menjerit, berteriak, mengangkat suara. Waraf'i sautin, dan meninggikan suara. Kada sampai seperti itu menangisnya Rasul. Sebagaimana tertawanya Rasul, kada sampai terbahak-bahak, maka menangisnya Rasul pun juga kada sampai nang menjerit-jerit, bakuciak, apalagi meraung-raung, apalagi sampai berguling-gulingan. Ya, jadi kada sampai seperti itu menangis. Kayak kena anak kan, kalau minta sesuatu, amun kuitannya kada membari, beguling, menangis-nangis. Sekali ditakutin kenapa sampai beguling-guling, sekalinya handar, dadar, gulung, pas saja begulung-gulung dia menangis. Nak nukar apa? Dadar gulung aja. Iya, nambah gulung-gulung tadi. Kama lam yakun, sebagaimana tidaklah ada dhahikuhu, tertawanya Nabi, biqahqahatin, yaitu terbahak-bahak. Menangis kada sampai menjerit-jerit, tertawa kada sampai terbahak-bahak. Kita mengikut juga, tertawa ya tertawa, menangis pun. Nah ini menangis, mungkin babnya ini menangis, maka kena kalau ada cerita hadis yang menjadikan kita menangis, menangis saja, jangan sumpen-sumpen, ya, jangan ditahan-tahani.
Kena amun boleh ke rumah kadang menangis ya. Tampul di sini nak menangis kada apa. Karena memang ceritanya ini kena sedih. Yang namanya menangis, hadis tentang menangis Nabi tentu mungkin akan menyentuh hati. Paling kadang-kadang kena ya apa jurang itu terharu. Dan wajar kalau mendengar hadis dari Rasul tentang menangis, tentang kejadian yang menyedihkan, maka justru memang kita harus merasa sedih, merasa terharu. Karena kalau kita ada perasaan apa-apa, maka hati kita berarti keras. Kalau keras, maka perlu dilembutkan hati itu. Walakin akan tetapi menangisnya Rasul tadma'u ainahu. Tadma'u itu berbanyu, bebanyuan, berair, ainahu kedua mata beliau. Hatta tahmulani sampai kemudian menetes. Hatta tahmulani sampai kemudian menetes kedua mata beliau itu daripada air matanya. Wa yusma'u li sadrihi azizun, dan didengar daripada dada beliau, li sadrihi yaitu pada dada beliau, azizun suara. Azizun suara, suara itu ibarat banyu mendidih. Jadi kalau menjarang banyu pakai cirat, lalu berbunyi menggurak, pas menggurak berbunyi seperti itulah ketika Nabi menangis, dada beliau berbunyi seperti itu. Kada suara dari mulut, kada. Kalau kita kan menangis nang keluar dari suara apa dari mulut menangis. Tapi ada memang kena istilah apa jurang tuh, apa besesigan. Itu sudah puncaknya menangis. Kadang kalau lagi mengeluarkan suara yang nambah sesigan. Karena anak tadi suruh berdiam sudah. Ampihnya apalagi diancam, ayo masih menangis. Ampih. Tapi kadang sampai hingal-hingal menahani untuk menangis. Itu aziz. Ya beki. Nah, lalu menangis. Kenapa Nabi menangis? Maka di sini disebutkan rahmatan limayyitin, karena rahmat beliau kepada orang yang meninggal. Jadi antara sebab Nabi menangis, ada orang meninggal dan orang itu baik, bagus, maka Nabi pun menangis. Jadi wajar kalau ada kita, saudara, keluarga, atau orang yang dekat lawan kita meninggal, lalu kita menangis, itu wajar. Dan menangislah kada apa-apa. Jangan ditahan-tahani. Kalau pun gengsi kena, jangan, biar aja menangis. Rahmatan limayyitin, karena rahmat terhadap orang yang meninggal tadi itu. Kasihan. Ini diantara sebabnya. Wa khaufan ala ummatihi, dan juga sebab Nabi menangis karena apa? Takutan kepada ke atas umat beliau. Saking sayangnya lawan umat, Nabi menangis, ya Allah, kayak apa umat ulun, ya Allah. Ketika ajal mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah malaikat Israel datang hendak mencabut, dan sebelum datang assalamualaikum dulu beri salam. Assalamualaikum. Lalu kemudian dijawab, dan kemudian minta izin. Allah menyuruh bepadah. Nah, ini beadab malaikat Israel, beadab lawan Rasulullah. Seandainya lawan kita, malaikat Israel kan assalamualaikum, kenapa nak mencabut? Kawalah kena-kena aja dulu, bertawaran dulu lawan malaikat Israel. Jadi malaikat Israel sampai sudah waktunya ada tawar menawar lagi. Nah, Nabi di sini ditawari, disuruh malaikat Israel apa? Takuni, kalau mau dicabut sekarang cabut, kalau masih minta kena, tidak. Lalu kemudian Nabi memilih, memang kalau sampai waktu sudah silahkan dicabut. Nah, di sini intinya apa? Ketika Nabi dicabut, roh beliau yang mulia, Nabi itu merasakan sakit, mulai dari ujung batis sampai sedikit demi sedikit. Rasul itu sakit-sakit. Ujar Nabi, ya ujar Rasulullah kepada malaikat Israel, ke inikah sakitnya dicabut roh itu?
Lalu malaikat Israel memadahkan lawan Rasulullah, ya Rasulullah, ini cabutan yang paling nyaman, paling lembut ulun lakukan kepada engkau. Kalau yang lain ada yang lebih menakutkan, ngeri. Ada orang terbuncak. Ini Rasulullah dicabut dengan paling lembut-lembutnya dan Rasul merasakan sakitnya. Sehingga pada waktu itu Rasul mengatakan, ya Rasul, wahai malaikat Jibril, engkau cabutlah rohku dan biarkan rasa sakit ini aku yang menanggungnya. Karena umatku jangan merasakan sakit ketika dicabut. Sampai segitu rela Rasul menanggung rasa sakit demi untuk umat beliau. Ini rahmatan limayyitin wa khaufan ala ummatihi, dan kemudian rasa takut ke atas umat seandainya terlakukan kesalahan dan kemudian kada diampuni oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Wa syafaqatan, dan kasih sayang. Wa syafaqatan, dan kasih sayang kepada umat. Itu juga di antara sebab menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasyatillahi ta'ala, dan juga sebab menangisnya Rasul daripada apa? Takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutan bukan takutan kita kepada sesuatu. Kalau kita takutan lawan sesuatu bukan berjauh. Tapi takut di sini yaitu takut karena kita tahu, karena tahu dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, lalu timbullah rasa takut dan haibah. Itu takut yang dimaksud. Karena apa? Ma'rifatun kamilah, pengetahuan yang sempurna kepada Allah, sehingga timbul rasa khasyah atau takut. Sebagaimana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut atau khasyah itu timbul daripada ma'rifah. Siapa yang tahu, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurun kepada pewaris para nabi, para rasul, yaitu para ulama. Makanya di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hamba Allah, itu adalah para ulama. Mereka orang yang kenal dengan Allah dengan ma'rifah yang sebenar-benarnya. Lalu timbullah perasaan takut. Setiap Jumat kita diingatkan, ittaqullah. Khatib tiap Jumat memadahi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Banyak lagi ittaqullah, ittaqullah diingatkan. Nang dipadahi guring benar, ittaqullah. Nang dipadahi. Karena apa? Jumat, hari istirahatnya para pedagang di masjid. Hari Jumat. Di toko ada kau guring, jadi sungsung ke masjid dikira bini, masya Allah, abahnya berubah jadi baik benar ini. Sungsung ke masjid. Soalnya apa sungsung ke masjid? Biar nyaman, guring banyak waktunya. Bini kada paham, kada tahu. Jadi bulik pendulian juga pulang. Dikira wiritan panjang benar, padahal guring benar di masjid. Mulai datang sampai bulik. Wa inda sama'il Qur'an, dan ketika mendengar akan Al-Qur'an juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Nah, tentu memang mendengar Al-Quran ini, kalau kita kada paham, kenapa nang ditangisi? Tapi kadang-kadang, walaupun kada paham, kalau kita bujur-bujur memperhatikan, mentadabbur, merenungkan, walaupun kada paham, Al-Quran ini kan salah satu mukjizatnya Rasulullah.
Walaupun orang kada paham, kalau ia mau mendengarkan dengan khusyuk, maka akan mengalir suara Al-Quran ke dalam lubuk hati dan menjadikan ia akan tersentuh sehingga akan timbul perasaan menangis. Oleh karena itu, orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu akan lebih terasa, akan lebih menyentuh dibandingkan kalau ingin membaca serongan. Kalau membaca serongan ini kan kadang-kadang memperhatikan makharijul huruf, memperhatikan hukum tajwidnya, memperhatikan panjang pendek. Kalau nak mendengarkan ini kan tahu urusan, yang penting mendengarkan. Ya Allah, ya Allah. Keingatan utang kada kau bayar, ya Allah. Namun ingat, subhanallah, Al-Quran kalau kita mendengar asal mau bujur-bujur mendengarkan itu akan masuk ke dalam lubuk hati. Apalagi kalau yang membacanya memang lillahi ta'ala. Karena kan ada juga nanti ya'ti aqwamun yaqra'una al-Quran wa la yatajawazu hulqum au kama qala. Akan datang nanti suatu golongan yang mana mereka membaca Quran, hafal Quran, suara bagus, tapi la yatajawaz, tidak melewati sampai tenggorokan. Ingin tenggorokan aja kada sampai ke hati. Artinya apa? Mura'i, ingin dilihat dan diperhatikan. Hanya sebagian mengenai hukum musabaqah tilawatil Quran, kalau ulama nama bujur-bujur istilah jurang hati-hati kada mau. Karena apa? Ada kan kena kecampuran riya. Tapi ini kada apa-apa, ulama juga membolehkan karena tujuannya untuk apa? Memotivasi supaya orang semangat menghafal Quran, supaya orang membagus-baguskan Quran, supaya orang perhatian dengan Al-Quran. Itu tujuan lain. Jadi berbeda, berselisih pendapat, namun tujuannya sama-sama untuk kebaikan, maka itu kada apa-apa. Silahkan yang setuju kada apa-apa, yang kada setuju mungkin ya silahkan juga, mungkin karena tadi takutan ria. Jadi Nabi ketika mendengar, karena ada hadisnya Nabi menyuruh orang lain membaca sidin, mendengarkan menangis. Wa inda sama'il Quran, ketika mendengar akan Al-Quran, wa ahyanan, dan kadang-kadang. Jadi ahyanan itu artinya kadang-kadang. Wayah-wayah. Fi salatil lail, di waktu sembahyang malam, sembahyang tahajud atau qiyamul lail, maka menangis beliau. Ketika membaca ayat Al-Quran menangis. Sahabat-sahabat yang lain pun ketika malam, bangun malam, sholat, lalu kemudian membaca Al-Quran menangis. Ini orang yang sudah menyatu dengan Al-Quran. Jadi setiap membaca Al-Quran atau mendengar orang membaca Al-Quran menangis. Kita kalau kada paham membaca Al-Quran, ada anjuran falyatabaqau, maka hendaklah apa jurang? Mengulah-ulah menangis. Walaupun kada paham. Bismillahirrahmanirrahim. Diulah-ulah untuk membiasakan supaya kalau kita mengaji itu ada perasaan menangis. Dan kemudian di sembahyang di malam hari, misalnya kalau kau bangun malam, mudah-mudahan kau bangun malam ya, supaya kita ada juga kebagian wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebagian malam bangunlah. Kada kawa nang jam 2, jam 3. Kada kawa jam 3, jam 4. Kada kawa jam 4, jam setengah 5 sebelum subuh. Kada kawa jam setengah 5, jam 5 subuh. Yang utamanya jangan sampai subuh kesiangan. Kalau subuh kesiangan sudah nanti apalagi tahajudnya. Ya, tahajud itu nafilah, tambahan. Jika subuh kita sudah kau mengamalkan, memperhatikan, maka insya Allah kena sedikit-sedikit melalar seperempat jam sebelum subuh. Kena itu bertambah pulang setengah jam sebelum subuh. Kena pulang sejam sebelum subuh. Kalau ingin situ sudah kawan, insya Allah bertahan.
Kalau kau menambahi lagi, subhanallah. Mungkin pernah ada ulun ceritakan kiai yang didapati bidadari. Ada seorang kiai, beliau istiqomah melaksanakan tahajud. Dan tahajudnya pulang ke musalla. Jadi beliau puisi musalla, turun dari rumah ke musalla tahajud. Suatu malam dari rumah hendak turun ke musalla, ada bebinian menghadang. Sidin ini kenapa bebinian tengah malam ada di tengah jalan? Lalu diantagur Sidin, bahap ini kiai Jawa sana ya, bahasa Jawa. Ujar Sidin, ada apa ikem? Apa yang tengah malam di sini? Bebinian kada bagus keluar malam-malam. Betutup aja gitu. Mbak apa jurang Mbak? Bas serudung betutup. Imbah itu ditagur kada memenderi kada menyahuti, tagur Sidin bilang udah, bahap malam-malam keluar kada bagus bebinian keluar malam-malam, apalagi sudah tengah malam kada bagus. Malam aja sudah kada bagus, apalagi tengah malam pulang ini. Sidin hendak tahajud dihalangi. Masih berdiam. Yang ketiga disarik ke Sidin. Dia kayak bemamela dia masih. Mbahnya bemamela lalu berpaling bebinian tadi. Sekali berpaling, ya Allah, bungasnya luar biasa. Bungas. Kadang bungas. Buang kalimbatan bungas jadi sampai apa jurang tuh? Sigoh mubalaghah kalau dalam sigoh jadi bungas jadi buas. Bungas. Takajud sedih melihat putih menceronong. Kayak apa putih menceronong? Putih anum pulang. Coba pondokan melihat bisa kada jadi tahajud. Tapi Sidin malah dimami sini. Siapa ikam ini? Bapak. Lalu berpenber begini tadi. Ikam manusia kah jangan kiai? Ikam manusia kah jin kah? Sekalinya menyauti, ulun lain manusia. Mbah napa jin? Lain juga jin. Manusia lain, jin lain. Napa ini? Mbah siapa ikam? Ujarnya Pak, ulun bidadari. Turun ke bumi karena sudah kada sabar mahadengi pian kada mati. Jadi ulun ini calon bini pian di surga, tapi lawas bana mahadangi kada sing datangan sehingga kada sabar ulun mahadang. Bapadah beizin lawan Allah untuk mendapati pian. Allah sampai didatangi bidadari. Karena apa bidadarinya nang kada sabar. Kayak apa mau dihadang bidadari? Anak sembahyang bisa kada jadi bulik ke rumah. Bepadalan abah kawin. Ini kelebihan orang nang istiqomah tahajud. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan bagi orang yang melaksanakan ibadah bangun di malam hari. Kan afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling afdalnya sembahyang setelah sembahyang fardu itu salatul lail, sembahyang di malam hari. Itu sembahyang tahajud. Kalau kau bangun tahajud, maka ada beberapa amalan yang mana disebutkan itu ganti daripada pahalanya seakan-akan ia qiyamul lail. Man shallal isya jama'atan faka'annama yaqumul lail. Faka'annama yaqumun nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah bangun melaksanakan ibadah setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan, barang siapa yang sembahyang subuh jamaah, faka'annama qamal lail kullahu. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, seakan-akan ia telah melaksanakan ibadah semalam penuh. Maka minimal paling kada kalau kau bangun malam sembahyang isya berjamaah. Ditambah lagi pulang setelah sembahyang isya maka punya azam keinginan pulang karena subuh hendak sembahyang berjamaah pulang. Maka insya Allah sudah dapat pahala bangun malam. Kalau ditambah kau bangun malam pulang luar biasa. Ditambah bangun malamnya pulang sebagaimana Nabi tadi menangis, bangun malam menangis. Jangan menangis benar aja sembahyang bajunya. Ini bangun malam menangis benar aja. Menangis. Kenapa?
Sakit macam-macam. Sakit gigi, sakit parut, sakit hati. Oh. Tapi kata Bapak, kalau memang curhat, tujuannya curhat, bangun malam itu untuk curhat kepada Allah, itu paling nyaman memang. Jadi kalau kita curhat itu memang paling nyaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisi masalah, sampaikan kepada Allah. Kalau kepada manusia sudah jua curhat ke sana kemari, tapi tanggapannya macam-macam. Ada yang cuman mengatakan kasihan, cuman kasihan benar aja, tapi kadang bantu, amun kasihan benar aja seberatan orang kau aja mau ucapakan. Kemudian ada juga yang malah meniwas, patuh lah ke sejarah nyawa juga. Ada juga yang aja aku mendoakan aja mudah-mudahan ikam nyaman. Tapi kadang-kadang memberikan solusi, sudah jauh putar ke sana kemari, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam, kemudian salat dan minta kepada Allah. Tahajud. Allah. Curhat kepada Allah, kada pernah Allah menyalahkan. Kalau banyak kita datang dah ngadu kepada Allah, ya Allah, kada nyawa jua pangkai ini kada. Allah sangat senang kepada hambanya yang kembali nang mau bebulik. Seperti seorang ibu nang lawas kehilangan anak, imbe itu tidak, bahkan lebih daripada itu. Seorang kuitan to lawas kada terdapat anak hilang, tahu-tahu datang anaknya, Allah bejungkang basum balik saking senangnya. Bahkan ada disebutkan saking gembiranya terbalik berdoa. Doa nang seharusnya anta rabbi wa ana abduka terbalik. Ana rabbuka wa anta rabb wa anta abdi. Terbalik berdoa. Saking apa? Saking senangnya. Tapi Allah kada sadar. Kenapa? Ini kan orang gembira, kada sadar. Begitulah Allah kalau ada hambanya yang mau berbulik kembali, Allah sangat senang. Mana ya Allah. Makanya kitalah di dalam Al-Quran itu sebut apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta, senang kepada hambanya yang tawwabin. Ketujuh, selalu bertaubat. 6. Fa'an Abdillah. Nah hadisnya sekarang. Jadi hadis yang berkaitan tadi sebab-sebab Nabi menangis. Fa'an Abdillah ibn Syekh Sakhri an Abdillah ibn As-Sikhiri. Itu barisnya. As-Sikhiri ini seorang sahabat. An Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku mendatangi akan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dan sedangkan ia hal keadaan salat. Wali jawfihi, dan pada dada beliau azizun, suara ka'azizil mirjali, seperti suara cirat nang menggurak. Jadi ka'azizil mirjal, seperti suara cirat nang menggurak. Cirat bahari, ya cirat nang kada pakai betutup, lalu kena banyak menggurak baku ciaknya ada. Kalau cirat ini, cirat bahari itu kan betutup biasa kada baku ciak, cuman kalau menggurak gluguk. Diberakan terus sampai habis banyunya. Ya nang banyu hangit habis. Tapi cirat ini ada kalau nang model pulang betutup. Jadi kalau kita menggurak, karena kalau pas mengguraknya berkuciak, mungkin dimati berkuciak terusnya sampai sekampungan tahu. Gara-gara berkuciak. Nah, suara nang apa banyu mendidih itulah seperti itu dari keluar daripada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal bukai, daripada sebab menangis. Waktu sembahyang menangis. Jadi dalam sembahyang menangis kada apa-apa, asal jangan menangisnya itu menangis nang keluar ucapan atau suara nang bisa dipahami artinya, maka itu membatalkan. Jadi kalau menangis tapi kalau ini sebagian ulama madahkan bisa batal sembahyang. Kenapa? Keluar suara nang mafhum bisa dipahami. Makanya kan dalam fikih itu jikalau ada kata yang dipahami keluar dalam sholat, maka itu batal. Atau dua huruf tapi mafhum, maka itu membatalkan. Jadi usahakan kalau menangis maka jangan sampai mengeluarkan suara.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra alayya. Ujar Nabi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ikra, bacakan kepadaku. Ikra alayya, bacakan kepadaku. Fakultu ya Rasulullah. Lalu kemudian aku berkata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alayka. Jadi sini kalimat istifham ingkari. Betakun tapi mengingkari. Kayak apa ulun membaca di hadapan pian? Aqra'u alaika, bagaimana ulun membaca ke atas pian, wa alaika unzal, dan kepada pian diturunkan unzila, dan kepada pian diturunkan Al-Quran. Quran itu diturunkan kepada pian. Kayak apa ulun membaca pada pian? Nah, di sini Nabi meminta memang tujuannya untuk mendengar, bukan untuk mentes. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu mengucapkan seperti ini, kayak apa ulun membaca, sedangkan Al-Quran itu kan pian yang diturunkan yang lebih tahu. Lalu ujar Nabi apa? Qala inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Aku ingin, aku suka mendengarkannya daripada orang selain aku. Dan tadi sebagaimana sudah ulun sampaikan, ketika kita mendengar itu beda lawan membaca. Kalau kita mendengar, kita kau lebih perhatian. Ada orang membaca, kita dengarkan. Kalau kita meresapi, merenungi. Tapi kalau orang membaca, ini banyak yang diperhatikan. Makharijul huruf, kemudian hukum tajwid, kemudian panjang pendek, dan lain-lain. Apalagi kalau yang belagu, nah lagunya pulang nih panjang kah, tinggi kah, handap kah. Tapi kalau yang mendengar, enak menikmati aja lagi. Seperti itulah memang kelebihan orang yang mendengar. Makanya ada istilah as-sami qal-qari. Orang yang mendengar itu sama seperti orang yang membaca, kalau bujur-bujur memperhatikan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nah, ketika Nabi berucap seperti itu, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud langsung faqara'tu, kata beliau, surat An-Nisa. Itu surah An-Nisa, surah yang judulnya atau ngaran surah itu adalah An-Nisa, babinian. Nah, ini babinian perlu paham, bangga bahwasanya kalimat nisa, babinian itu diulah ngaran surah. Laki-laki kededa adalah surah Ar-Rijal kededa. Makanya babinian perlu bangga. Laki-laki, kamu tidak ada nama kamu disebutkan di sebagai surah dalam Al-Quran. Kami para perempuan telah diabadikan nama kami di dalam surah Al-Quran. Napa jawaban laki-laki? Kada kau menjawab. Ini Islam menghargai perempuan sampai disebutkan surah khusus namanya An-Nisa. Laki-laki ada surah ngaran Ar-Rijal. Laki-laki itu kan rijal bahasanya Arab. Kadada. Kemudian di antara bini Nabi seberataan kadada diulah ngaran surah di dalam Al-Quran. Makanya di sini salah satu penyebab orang kafir masuk Islam. Kenapa? Ketika ia meneliti tentang Al-Quran dan meneliti tentang Nabi Muhammad. Lalu kemudian dia membuka Al-Quran, pertama yang dia dapatkan surah yang bernama surah Maryam. Maryam adalah nama ibu dari Nabi Isa alaihissalam yang dijadikan Tuhan ibu oleh orang-orang Kristen. Kenapa justru nama Tuhan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, sedangkan nama istri beliau tidak ada satu pun dijadikan nama surah di dalam Al-Quran? Maka mereka berpikir, kalau memang Nabi itu orangnya egois, suka lawan bini, kenapa malah ngaran Maryam yang ditulis, kada ngaran bini sidin? Surah Khadijah, surah Aisyah, surah Hafsah, kada.
Di sini mereka berpikir, ini Nabi berarti Nabi yang bujur-bujur Nabi. Coba kalau orang egois, orang yang hendak menimbulkan keluarganya, ngaran-ngaran keluarganya disambung. Tapi tidak ada satupun nama istri beliau dijadikan nama surah Al-Quran. Itu akhirnya ia menyadari bahwasanya Islam agama yang benar, Al-Quran yang benar. Kemudian lagi, hatta balagtu, sehingga sampai aku pada ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Sampai di situ kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata beliau, fara'aitu ainai, maka aku melihat kedua mata Nabi, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahmulani, meneteskan kedua air mata. Melihat, jadi membaca Al-Quran sambil menyaksikan kepada Rasul. Lalu ketika sampai ayat ini, wajibna bika ala haula, datangkan kami dan kami datangkan bika dengan engkau ala haula, pada atas mereka semua para nabi-nabi, syahida, sebagai saksi. Nabi menangis karena begitu beratnya nanti. Ini kejadian tentang hari kiamat ceritanya. Dan Nabi mengetahui, maka beliau merasakan beratnya hari kiamat. Beliau menangis kayak apa umatku nanti. Menangis. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu saghiratan. Ibnatan, satu anak perempuan, lahu, yaitu cucu beliau, saghiratan, yang kecil. Jadi maksud ibnatan ini adalah cucu beliau, anak daripada putri beliau yang bernama Zainab kalau tidak salah. Nah, cucu beliau ini ngarannya Umamah. Ibnatan lahu saghiratan, yaitu cucu beliau, taqdi, yang mendekati kematian. Maksudnya apa tuh? Dalam keadaan sekarat. Fahtadanaha, lalu kemudian Nabi menggendongnya. Fawada'aha, lalu kemudian meletakkannya baina yadayhi, di hadapan beliau. Jadi digendong di sini seperti orang bertasmiyah. Malam ini ada bertasmiyahan. Ya, digendong seperti itu lalu diandak di sini. Famatat wahia baina yadayhi. Makna matat di sini meninggal, tapi kada meninggal. Jadi cucu beliau ini memang mendekati apa, orang mati, kayak orang sudah sekarat. Lalu kemudian ternyata kada meninggal cucu beliau ini, bahkan hidup panjang umur sampai kawin lawan Sayyidina Ali nanti kemudian. Jadi setelah Sayyidina Ali meninggal, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali kawin lagi. Nah, di antara yang dikawini oleh Sayyidina Ali itu adalah ini, Umamah. Famatat wahya baina yadayhi. Famatat itu maksudnya mendekati kayak orang hendak mati. Baina yadayhi, dan sedangkan ia, si cucu tadi, di hadapan beliau sambil digendong. Kayak apa? Kalau bisi cucu kandung nang bujur-bujur sayang benar. Lalu kemudian Allah pindah hingal-hingal, bayi sudah kondisinya menangis. Kawalah kada menangis. Kalau kada menangis desa kada sayang lawan cucu ini. Atau mungkin pura-pura supan, ketahuan Nini. Ketahuan Nini menangis, kenapa jadi Nini kena menangis nih kayak. Akhirnya setelah tadi digendong, wasahat Ummu Aiman, lalu bakuciak Ummu Aiman melihat Nabi tadi menangis, melihat Nabi menggendong itu sambil kondisi sidin kayak orang sedih benar. Lalu apa? Wasahat Ummu Aiman, bakuciak Ummu Aiman ini. Faqala yakni an-Nabi. Kemudian Nabi bersabda kepada Ummu Aiman, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, atabkina inda Rasulullah, Nabi menagur. Ika menangis di hadapan Rasulullah. Kenapa Ika menangis di hadapan Rasulullah?
Menagur kepada Ummu Aiman tadi. Ai bukaan mahzuran, yaitu tangisan nang mahzuran, mengkhawatirkan. Tangisan yang mahzuran, yaitu apa? Mengkhawatirkan. Muqtarinan bisyah, yang mana berbarengan dengan tangisan itu bisyah dengan kuciak. Babinian kalau menangis kan kalau mau kuciak apa? Ampih dia sudah. Ada kawan praktekan babinian ini minta tolong sih kung ada kawan praktekan. Contoh bener aja bang tapi ini contoh. Muqtarinan bisya, dalan yang menunjukkan alal jaza'i, atas jaza keluh kesah. Faqalat, lalu berkata Ummu Aiman imba ditagur Nabi tadi, alastu araka tabki. Ujarnya Pak, alastu, bukankah ulun melihat pian menangis? Pian menangis maka ulun menangis juga. Jadi melihat tuan guru menangis, umpat juga menangis. Takoni orang kenapa menangis? Tahu jawabnya guru menangis, ulun umpat juga menangis. Kenapa tadi? Rawan tuh Bang ulun melihat si dia menangis. Kisahnya menangis kenapa? Karena tahu. Nah, di sini Ummu Aiman juga alastu araka tabki, ujarnya Sidin apa? Bukankah ulun melihat pian menangis? Maka karena pian menangis, ulun pun menangis. Tapi menangisnya Sidin berlebihan. Nabi menangis, menetes air mata. Tadi kada sampai berkuciak. Nah, ini menangis, berkuciak-kuciak. Ini babiniannya kan ekspresinya lain orang laki-laki. Kalau laki-laki menangis juga sedih. Paling ke pojok menangis. Tapi kalau babinian, berkuciak. Baju dirabit-rabitnya. Kemudian tuhuk nang memaguti sudah macam-macam. Kada mau ampih juga. Mbahnya datang nang rupanya mahadang nang itu memagut hanya ampih. Nang lain memaguti kada ampihnya. Oh sudah diam misai kada mau juga ampih sekung datang sekung. Terakhir datang ada nang ternyata ini kapingin lo nang itu memang mbahnya itu nang maguti. Cukup dibisikakan diam. Langsung sunyi. Rupanya mahadang itu memang pagutannya. Inni lastu abki. Qala, lalu berkata Nabi, bersabda Nabi, inni lastu abki. Ujar Nabi apa? Aku ini kada menangis. Maksudnya menangis nang kayak ikam kada. Menangis nang apa jurang tu bermamai-mamai, menangis nang keluh kesah kada. Innama hiya rahmatun, akan tetapi tangisan Nabi itu apa? Rahmat, kasih sayang kepada orang yang meninggal, kasihan. Itu nangisnya Nabi, sebagaimana tadi disebutkan pertama, innama tabki rahmatan wa syafaqatan. Nabi menangis karena rahmat dan syafaqah, wa khaufan, dan karena takut. Innama hiya rahmatun, sesungguhnya itu adalah rahmat, tangisan Nabi. Lalu kemudian beliau bersabda, innamal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya setiap orang-orang mukmin itu bikulli khairin, dengan segala kebaikan, ala kulli hal, atas segala keadaan. Apapun kondisi, apapun keadaan bagi setiap orang beriman itu adalah baik untuk dia. Kada ada istilah keluh kesah. Inna nafsahu tunza'u, sesungguhnya ruhnya orang beriman tadi ketika ruhnya tunza'u dicabut, min baini jambaihi, di antara kedua rusuknya, wa huwa yahmadullah, sedangkan ia tetap memuji kepada Allah. Walaupun ruh dicabut tetap memuji kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Semoga kita dijadikan orang yang beriman, yang ketika dicabut ruh kita, kita tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tangisan Rasul karena apa? Rahmat. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala syahidna ibnatan, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidna, kami menyaksikan atau kami hadir, ibnatan, akan anak perempuan Rasul ketika meninggal, ketika dikubur. Kami hadir dan menyaksikan. Itu siapa anak perempuan di sini? Ummu Kalthum radhiyallahu taala anha. Ketika meninggal, ibnatan li Rasulillah, anak atau putri Nabi, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullahi jalisun alal qabri, dan hal kondisi Rasul ketika itu Pak duduk alal qabri, di tepi kubur, bukan di atas kubur, di higa kubur. Jadi ini kubur beliau duduk di higa.
Fara'aitu, lalu ujar Sayyidina Anas, aku melihat ainaihi, kedua mata beliau, tadma'ani, meneteskan air mata, mengalir air mata beliau, menangis. Wajar kan? Kalau Rasul aja beliau pun meneteskan air mata, maka kalau orang lain pun wajar. Hanya saja al-ainani tadma'ani, air mata boleh menangis. Air mata apa? Air mata boleh menetes. Akan tetapi hati tetap tidak menjadi bersedih. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada sahabat Aisyah radhiyallahu taala, daripada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium Uthman bin Maz'un, yaitu seorang sahabat yang bernama Uthman bin Maz'un yang meninggal. Wa huwa mayyitun, dan adalah beliau Uthman bin Maz'un ini meninggal. Mayyitun. Wa huwa yabki, dan sedangkan beliau yaitu Rasul yabki, menangis, sedih beliau. Karena sahabat Uthman bin Maz'un ini seorang sahabat yang luar biasa juga. Seorang sahabat yang kadang memperdulikan dengan dunia. Wa huwa awwalu man mata minal muhajirin bil Madinah, adalah orang yang pertama kali meninggal dari golongan muhajirin di negeri Madinah. Jadi pertama setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat seberataan alhamdulillah nyaman, lalu kemudian pertama yang meninggal dari muhajir itu adalah beliau ini, Uthman bin Maz'un, di bulan Sa'ban. Wa kana aliman abidan mujtahidan min fudala'is sahabah wa dufina bil baqi, wa lamma dufina qala sallallahu alaihi wasallam ni'mas salafu huwa lana, sebaik-baik orang yang mendahului, iya kata beliau. Wa huwa yuqabbilu, tadi kalimatnya qabbala Uthman, mencium orang nang tadi siapa, Sayyidina Uthman. Dari sini ada hukum kan, kalau kita ada orang meninggal dicium di mana? Di dahi. Nah ini hukum kalau orang meninggal itu orang soleh, memang kada apa-apa yang datang menciumi karena itu orang soleh. Tapi kalau bukan orang soleh, maka kalau bukan keluarga kada usah mencium. Sebagian mengatakan makruh. Mungkin di antara keluarganya kada setuju diciumi, atau bahkan mungkin yang hidup ini sendiri kada mau dicium kalau seandainya hidup. Apalagi nang datang mencium bebinian pulang. Nang meninggal laki-laki nang datang mencium bebinian, keluarga kada. Cuman mungkin waktu hidup ketujuh, waktu hidup kada sempat mencium, matinya barang ya. Sampat-sampat akan. Nah ini kalau lain jenis tetap kada dianjurkan. Kalau orang soleh, siapapun silakan menciumi, tapi untuk berbeda jenis ini dianjurkan kada usah masuk. Karena kan orang yang meninggal itu sudah diwudui, artinya ini sudah dalam keadaan suci. Walaupun memang orang yang mati itu kada ada istilah batal wudu lagi. Jadi setelah diwudui, lalu imbah itu kena, maaf, mayatnya buang angin misalnya, bakantut mayatnya kada ada. Tapi seandainya pun imbahnya diwudui, bakantut mayatnya, ini hidup ke mati kah? Maka kada ada istilah batal. Digatuk bebinian pun kada batal. Itu hukum fikihnya kada apa. Tapi kalau seandainya bisa berbicara, mungkin ini kada hendak lagi. Mungkin pernah ulun ceritakan ada seorang perempuan di Hadramut sana. Ini tentu karamah ya. Seorang perempuan salehah, abidah, alimah, waliyah, yang mana semasa hidupnya kada pernah wajahnya terlihat oleh orang ajnabi yang bukan muhrim. Lalu kemudian meninggal dunia. Pas meninggal dunia itu nang menguburakan lain keluarga. Ya mungkin tukang tabuk nang masuk.
imbahnya sudah dimasukkan, lalu kan biasa dibuka. Kalau muha, ketika di hadapan kiblat dibuka. Pas membuka itu, nang membuka ini, tukang kubur lain keluarganya. Sekalinya Pak begarak tangan bebinian tadi melempang lawan tukang gali tadi. Plak, dilempang. Ujarnya bepender pulang ini mayat. Ujarnya semasa hidup aku kada pernah dilihat orang. Tahu-tahu aku mati ke melihat wajahku, kada terima aku. Buka mempeper tukang tabok. Karena memang secara hukum kada boleh orang lain yang masuk. Orang keluarga sanak, laki ataupun abahnya itu yang masuk untuk membukakan. Walaupun bukan aurat wajah kan, tapi alangkah baiknya tetap keluarga. Seandainya terbuka aurat maka akan ada apa-apa. Tapi kalau orang lain yang masuk, maka ini anjurannya jangan. Kecuali kalau ada lagi keluarganya, biar bolehlah misalnya untuk membantu. Kalau ada keluarga biar keluarga. Nang di luar, nang biasa pengalaman menuduh aja memadahi begini. Lawan nang menuduh jangan banyak, juga banyak nang menuduh mau pulang nang di dalam. Seikung madahi kita, seikung aja nang madahi jadi teratur. Ini nang menuduh di atas yang banyak kan. Mau kan ini baik nak keluar pulang apa? Nuduh harapannya menyuruh ke dalam kan mau. Cukup ya seikung berdua aja nang paham bujur-bujur. Mungkin nang siap-siap itu cukup. Nang lain kalau seumpet juga kicau macam-macam. Karena berapa kali menyaksikan oh ini kenapa kebanyakan. Cukup ya nang paham nang itu aja sudah. Kalau seikung mana gini. Allah ini masalah apa? Masalah orang menguburkan terus kadang orang bulik-bulik terus saja akan cukup. Jadi seikung sudah. Dan usahakan memadahkan itu memang bujur. Nah kemudian di sini ada beberapa. Tadi masalah mencium. Wa in kana ghairu shalih jaza, maka boleh. Kalau orang meninggal itu kada soleh, maka boleh bila karahatin boleh dicium. Linahwi ahlihi, untuk keluarganya, wa asdiqaihi dan kekawanannya. Kalau nang kada patuh kada seumpat mencium tadi. Li'annahu rubbama kana mukhaffifan, karena yang demikian itu rubbama barangkali bisa meringankan lima wajadahu min alami faqdihi, daripada rasa berat kehilangan. Dengan mencium itu kan mengurangi sedikit rasanya lega mencium. Walaupun tadi sakit hati kehilangan, tapi itu rasa lepas sedikit plong. Tapi untuk keluarga dan teman dekat nang paham, amun nang kada tahu kisahnya patuh aja kada lo nang mati umpet mencium apa hubungannya? Lain tadi orang soleh kada apa-apa. Ambil berkah kita. Wa ma'al karahati li ghairi ahli al-mait, dan adalah makruh bagi bukan keluarga ahli mait. It qad la yarda bihi, karena mungkin saja inya kada ridho dengannya. Lau kana hayyan, seandainya hidup, min ghairi qaribatin wa sadiqihi, yaitu selain daripada keluarga dan teman dekatnya. Karena mungkin kalau seandainya hidupnya kan kada mau juga dicium orang itu. Nah itu berkaitan dengan orang yang meninggal dicium. Jadi contohnya ada memang, makanya ini sunnah mencium bagi orang yang soleh. Tapi tentunya kan orang soleh ini berabut nah mencium banyak kan. Ya. Kalau memang kada kawa ya doakan aja banyak, mudah-mudahan dapat berkahnya beliau. Wa an Aisyah, kemudian lagi huwa akhuhu minar radha'ah. Huwa yaitu kembali kepada Utsman bin Maz'un, saudaranya Nabi, minar radha'ah daripada sesusuan, saudara sesusuan Nabi. Ini saudara sesusuan artinya Pak, sama-sama pernah disusui satu perempuan. Mungkin Halimatus Sa'diyah atau Thuwaibatul Aslamiyah. Yang menyusui Nabi kan dua, Thuwaibah sama Halimatus Sa'diyah. Mungkin daripada sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Wah ini kita bilang saudara sesusuan ya, berataan sama-sama minum susu sapi. Saudara sesusuan lawan sapi. Hampir siapa yang ada minum susu ini. Tapi orang saudara sesusuan itu ada syaratnya dalam fikih. Kadang pokoknya sama-sama menyusu ada. Karena kan abah lawan anak bisa saudara sesusuan. Persyaratannya harus umur di bawah 2 tahun. Nang menyusu itu. Kemudian menyusunya khamsu radha'at, 5 kali susuan nang mengenyangkan. Itu persyaratannya ada dalam fikih.
Kemudian wa kanat ainahu, dan adalah kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam katsiratad dumu'i, banyak meneteskan air mata, wal hamalani, dan mengalirkan air mata. Ad-dumu itu mencucurkan air mata, wal hamalani sama meneteskan air mata. Katsiratad dumu itu banyak banyu mata, wal hamalani dan meneteskan keduanya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa kasafati syamsu marratan, dan kemudian tersingkap atau gerhana matahari marratan satu kali. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yabki, lalu kemudian Rasul menangis fi salat, di dalam sembahyang apa namanya? Gerhana. Salat kusuf ya. Lalu beliau menangis, fabaka faja'ala sallallahu alaihi wasallam yabki fi salati wa yanfuh. Menangis kemudian apa? Meniup tapi kada bersuara. Itu namanya yanfuh. Bertiup tapi kada ada suaranya. Keluar angin tapi kada bersuara. Kalau bersuara lain pula. Itu ngarannya meniup. Meniup juga tapi ada bahasa Arabnya apa ngarannya? Ada istilah lain. Tapi kalau yanfuh itu meniup tanpa ada suara. Menangis. Wa yaqul, dan kemudian beliau bersabda dan mengucap, ya Rabbi, ini apa jurang tu ratapannya Rasul memohon kepada Allah. Ya Rabbi, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa anna fihim. Ya Allah, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwasanya engkau tidak akan menyiksa mereka dan aku ada bersama mereka. Nabi mengingat, seakan-akan mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya yaitu apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, sedangkan ketika itu terjadi gerhana, Nabi menyangka akan turun bala yang luar biasa, sehingga sampai salatnya Nabi dalam salat gerhana itu beliau menangis dan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepada ulun bahwasanya engkau tidak akan menurunkan siksa selama ulun masih ada bersama mereka. Apakah hari ini turun siksa ya Allah? Takutan Nabi ketika gerhana itu, karena belum pernah terjadi sebelumnya gerhana. Seumur hidup di zaman Rasul cuma sekali terjadi gerhana, sehingga ini sampai timbulkan anggapan pas bertepatan dengan itu, sebelum beberapa hari itu meninggal anak beliau yaitu Ibrahim. Lalu timbullah omongan-omongan di kalangan orang-orang bahwasanya gerhana terjadi karena wafatnya anak Nabi. Lalu timbul musibah. Nah, sehingga kemudian terjadi gerhana ini pun Nabi takut jangan-jangan turun. Menangis Nabi, takutan kalau bina apa disiksa turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'idni, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku ya Allah, alla tu'adzibahum, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwasanya engkau tidak akan menyiksa sedangkan aku bersama mereka ya Allah. Wahum yastaghfirunaka, dan juga engkau menjanjikan bahwasanya engkau tidak akan menyiksa selama mereka masih beristighfar, sebagaimana firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa kepada mereka, menurunkan azab selama mereka masih mau mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini janji Allah. Ini yang ditagih oleh Rasul, seakan-akan Rasul memohon supaya janji ini jangan sampai terjadi. Engkau menjanjikan ketika ulun masih ada sama mereka, engkau tidak akan menurunkan siksa. Engkau menjanjikan bahwasanya engkau tidak akan menyiksa selama mereka masih mau beristighfar. Lalu kenapa sekarang seakan-akan akan turun azab ya Allah? Itu bahasa. Wa nahnu nastaghfiruka ya Rabb, dan sedangkan kami beristighfar meminta ampun kepada engkau ya Allah, kenapa diturunkan siksa ya Allah? Ini Rasulullah. Kalau kita bayangkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu sayangnya, begitu syafaqahnya, rahmatnya Rasul kepada umat.
Maka dengan itu bil khusus di bulan Maulid perbanyak bersolawat kepada baginda Rasul sebagai ungkapan kita terima kasih kita kepada Rasulullah dengan banyak bersolawat. Jazallahu khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahlu. Naam, selesai. Inilah beberapa perkara yang menjelaskan tentang tentang menangis, hadis-hadis yang menyebutkan tentang menangis dan sebab menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita iktidaan mengikuti dengan Rasul, maka kita pun juga kalau tertawa mengikut juga dengan Nabi, maka kalau menangis pun mengikut juga dengan Nabi. Artinya menangis bukan karena menangis nang kehilangan urusan dunia, kada perlu ditangisi. Karena dunia ya'ti wa yadhhab, datang dan pergi. Hari ini senang, hari ini banyak, mungkin besok hilang. Tapi kita menangis sebagaimana apa sebab-sebab yang tadi terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara tabiat tentu kita menangis biasa. Kesakitan menangis. Sedih menangis. Kelimpatan bahagia menangis juga pulang. Selesai sudah menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kita selesaikan bab ini walaupun sedikit malam tidak apa-apa ya. Habis ini bertasbih pulang. Insyaallah ada aja makan malamnya. Belum minum. Kopi belum dipatehakan sudah minuman. Kada dalam ingatakan ini. Harusnya ada Fatihah kopi gitu. Ala kuliah sudah insyaallah dapat aja sederhananya ya. Lain kali ingatkan kalau kopi disurung maka ingatkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma utasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun utas itu Pak wahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa wahin? Apakah wahin Nabi? Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila wahin bersin, wada'a yadahu, maka meletakkan tangannya, au thawbahu, atau kainnya, ala fihi, ke atas mulutnya. Ini sebelum masalah pandemi, sebelum masalah virus corona, kita dilajari kalau wahin nengki apa, kalau batuk nengki apa. Rasulullah sudah melajari kita nengki apa wahin. Tutupi muntung pakai tangan atau sapu tangan atau tisu. Kalau wahin. Jadi kuman nang keluar sangkut di sini, embe itu buang. Jangan unjuk udah kawan. Hadiah buat kamu. Akhirnya bakas wahin. Wada'a yadahu, meletakkan tangan. Nah di sini kita sebut tangan kanan atau tangan kiri, intinya tangan kanan bisa ataupun kiri. Au thawbahu, atau kain beliau, kain baju ataupun sapu tangan. Wa khafada, dan kemudian apa? Menggemetakan biha, dengan wahin itu, sautahu, akan suaranya. Begemet. Kadang wahin menyaring, sa kampungan mendengar. Napa bemek wahinnya? Digemetakan kalau bisa. Ya, siapa? Kadang malah diulah-ulah, kadang-kadang wahin di nyaring-nyaring akan. Wa khafada sautahu, itu cara wahin Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila wahin, hamidallah, maka beliau mengucap hamidallah, itu alhamdulillah. Ingatkan ya, siapapun, wayah apapun, dimanapun, asalnya wahinnya jangan dalam WC aja. Amun wahin dalam WC jangan mengucap alhamdulillah. Mbak itu ada mengatakan udah WC, astagfirullah aja pulang. Sudah alhamdulillah, astagfirullah pulang. Menambah. Orang mengatakan
Hanya spontan mungkin lah ya. Kalau orang spontan tuh kan berdosa. Kalau sudah tahu aja di WC, mbak itu wahin, tahu aja kalau boleh. Tapi hendak supaya orang di luar tahu nih, ma'amalakam sunnah, alhamdulillah aja. Benyaring. Fayuqalu lahu, maka kemudian diucapkan kepadanya ya rahamukallah. Nah, nang mendengar kalau seandainya ada wahyu mengucap alhamdulillah, maka sahuti ya rahamukallah. Kalau inya kada mengucap alhamdulillah wahin benar aja, kada ada mengucap alhamdulillah, kada usah disahuti. Biar aja. Kada ada mengucapkan tahmid, dosa. Tapi ingatkan dulu, bilang ucapkan gul alhamdulillah, kalau gul bahasa Arab, gul bahasa apa alhamdulillah, atau baca alhamdulillah. Kalau ini menuruti alhamdulillah, hanya ya rahamukallah. Kalau kada mau juga terserah undai. Nah ya, aman sudah kayak itu terserah undai itu kada wae sudah. Terserah juga sudah ngali aman orang karos gitu kan udah apa-apa. Tapi kalau orang baik aja kan memang pada dasarnya baik daripada alhamdulillah. Oh iya bujur. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak ngaras sering ngali biarkan sudah. Nah, kalau sudah mengucapkan alhamdulillah lalu yarhamukallah. Fayaqul, lalu kemudian Nabi pun menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi bagi yang didoakan tadi yarhamukallah, maka menjawab pulang, doa bid-doa. Yahdini atau yahdikumullah wa yuslih balakum. Ada yahdini tambahan dulu, yahdini wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, wa yuslih, dan membaguskan balakum, hati engkau. Bal itu artinya hati. Bisa juga kondisi kamu. Jadi saling mendoa bagus kalau saling mendoakan, kadang saling sambat menyambati kada, tapi saling mendoakan. Ada orang wahinnya kada bagus bilang, wahin apa ini? Mbak itu dibalasnya bilang terserah mbak. Allah. Hatta sampai wahin pun kita dilajari. Sudah agama kita melajari sebelum pandemi, sebelum WHO memadahi kita sudah berdahulu dilajari oleh Nabi. Kayak apa wahin, bahkan doa. WHO kan ada berdoa-doaan. Kan ada melajari doa, makan melajari apa? Jaga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu al-atsat asy-syadida fil masjid, dan adalah Nabi yakrahu kada menyukai al-atsat asy-syadida wahin yang bersengatan nyaring fil masjid, di dalam masjid. Di dalam masjid wahin nyaring benar. Nya kau aja kalau diatur wahin tuh suaranya volumenya kau digemiti kalau kadang spontan nyaring benar. Kalau memang spontan keluarnya kalau ditahan-tahan itu mungkin musamaha dimaafkan. Tapi kalau kawa aja sebenarnya kawa cuma memang diselanjurakan. Apa jurang tuh? Berani tampil beda. Kayak di iklan itu. Lelaki berani tampil beda. Laki extra jos. Fil masjid, di dalam masjid. Kalau bacaan nyaring aja itu ditangati, berlebihan nyaringnya sampai mengganggu kepada musalli, apalagi wahin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu, kada menyukai raf'as sauti, meninggikan suara bil utas dengan wahin. Kada usah menyaring-nyaring wahin. Kemudian ammat tasaubu, terakhir itu mengenai menguap. Menguap, tahu aja kalau menguap, banyu yang mendidih itu menguap. Fakat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahuhu, adalah beliau juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahuhu, kada menyukai min ghairihi, daripada selain beliau. Kada setuju kalau ada orang melihat orang menguap tuh. Nyakau itu makanya anjuran kalau menguap tuh kau ditahani. Amunnya kada kau juga tutup supaya kada kelihatan terlalu nampak.
Wa qad hafizahullahu ta'ala minhu, dan Allah telah menjaga daripada menguap itu. Nabi itu kada menguap. Semua nabi, bukan hanya rasul tapi kulluh anbiya disebutkan kada nabi menguap. Kenapa? Menguap itu dari syaitan. Para anbiya terjaga dari syaitan. Al-utasu minar rahman, wahim itu anugerah dari Allah, sedangkan at-tasa'ubu minas syaitan, sedangkan menguap itu adalah gawian syaitan. Orang di pengajian, orang di majelis ilmu, orang di sembahyang menguap itu gawian syaitan memang, supaya apa? Kada khusyuk dalam menuntut ilmu, dalam majelis, dalam sembahyang. Banyak menguap itu kan lain tuh. Apalagi kalau pembukaan terus langsung masuk setan. Maka dianjurkan kalau seandainya menguap. Wa ma tasa'aba nabiyyun qattun, dan kada pernah nabi itu menguap sama sekali seumur hidup beliau, kada ada menguap. Amun kita berapa bangun guring sudah berapa kali menguap. Ditambah menguliat pulang. Sudah menguliat bersuara pulang. Bini dihiga, dia kena loh jebin. Apa mau lihat? Awas kena orang. Allah. Padahal mau lihat itu juga perbuatan setan. Kalau hendak bangun olahraga, bangun pertama kali disuruh duduk dulu kalau gitu. Lalu bacaan itu anjurannya. Karena mau lihat duduk lalu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan. Ada 3 alhamdulillah. Mbak itu hanya pulang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu mata memandang ke atas, ke langit. Utamanya kalau kada batap rumahnya ke langit langsung melihat. Kalau batap kada awak kan melihat langit, maka cukup kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Panjang surat terakhir dari apa itu? Al-Imran apa Al-Baqarah rasanya? Itu anjurannya amunnya kawa kalau lawasan anak bana kami sudah rentak lagi. Paling kada benar bang, supaya apa? Kalau langsung ini beberapa kejadian kan orang nang tergugur di kamar mandi, jatuh di kamar mandi. Kenapa? Takajud. Ketika kamar mandi langsung menyimbul, sedangkan anggota tubuhnya itu masih belum menyesuaikan lagi. Kenapa kita disuruh duduk? Itu secara kedokteran pun memang ketika bangun guring itu kan kada normal, maka duduk dulu, bebacaan dengan itu normal kondisi tubuh. Imba itu hanya disimbur, amun kada normal langsung buka kamar mandi lalu bersimbur, bisa akhirnya Pak hawa panas itu melawan kepada dingin yang kena, maka terjadi kontradiksi kelahi. Lalu akhirnya stroke. Di mana aja stroke-nya? Di kamar mandi. Jadi hati-hati. Ya, ini anjuran agama kita untuk belajar sudah, dan kada salah, kada bertentangan lawan kesehatan. Inilah terakhir daripada yang berkaitan tertawanya Rasul, menangisnya Rasul, dan kemudian wahinnya Rasul. Dan ditutup dengan masalah tasawuf. Kenapa? Padahal Nabi kada ada masalah menguap ini Nabi kada ada. Hanya untuk mengingatkan kepada umat. Kalau seandainya menguap maka cara-caranya seperti itu tadi yang disebutkan. Kalau kita menguap hendaklah ditutup dan kemudian suaranya jangan nyaring. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengikut apa yang dilakukan oleh Rasul dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih di bulan Maulid ini, semoga kita banyak bersolawat, bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pertanyaan ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa lafaz niat salat tahajud dan caranya? Bagus, ini pertanyaan mungkin ada semangat untuk melakukan salat tahajud. Sebenarnya kadang alih untuk lafaznya, ya. Kalau kada kau jual lafaznya, kan kita sudah maklum niat itu dalam hati. Dalam hati itu kada mesti bahasa Arab dengan bahasa kita. Tapi kalau hendak jual maka lafaznya begini, usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Sudah itu aja. Usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati saja ku sembahyang tahajud 2 rakaat karena Allah. Kan hendak menambahi lagi silahkan. Tahajud bebas. Ada yang menyebutkan terbatas, tapi ada yang menyebutkan juga bebas. Mau 100 rakaat silahkan. Ya. Mau 2 rakaat aja itu cukup, insya Allah 2 rakaat aja dulu. Kalau pertama-pertama itu jangan langsung. Karena kalau langsung banyak itu nafsu ngarannya. Ya. Karena isuk merai. Ya, gara-gara kebanyakan. Kemudian caranya kada ada beda dengan sembahyang lain, sama aja. Hanya saja ayatnya mungkin kalau bisa yang panjang. Jadi kalau pertama dulu, kalau kita pertama bangun, lalu kemudian sudah berwudu, maka yang ringan dulu, sembahyang itu jangan yang berat. Jadi sembahyang tahajud gabung dengan sembahyang sunat wudu, kemudian tambah sunat taubah, silahkan. Jadi satu rakaat satu salat niatnya 3. Usalli sunnat tahajud wa sunnatal wudu wa taubah lillahi ta'ala. Dapat 3 sembahyang dalam satu salat. Lalu kemudian ayatnya imbahnya Fatihah, lalu kemudian yang tentang istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini kalau astagfirullahaladzim. Kenapa ingat untuk sampaikan ini kereta lagi apa orang memorinya tak kemana nih. Imbah itu lalu ada istighfar, astagfirullah, 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 lalu kemudian baru qul ya ayyuhal kafirun. Astagfirullah. Inilah insan. Sumyal insan linisyani. Dengarani manusia karena lupanya. Coba kalau kada lupa, kada manusia yang namanya malaikat. Imbah itu lalu kemudian astagfirullah, astagfirullah, lalu qul ya ayyuhal kafirun. Lalu kemudian rakaat kedua Fatihah, imbah Fatihah tadi lalu pulang. Ada 2 surah yang mana terakhirnya sama, 2 ayat yang terakhirnya itu sama dengan astagfirullah, lalu kemudian istighfar 3 kali, lalu kemudian qul huwallahu ahad. Itu kaifiahnya. Ya, sebagian ulama mengajarkan seperti itu. Ini surahnya. Jadi mbahnya membaca Fatihah, lalu kemudian membaca ayat walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi tentang Fatihah tadi di tahajud, lalu kemudian walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Stop. Lalu kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuntung hanya baca qul ya ayyuhal kafirun 1 rakaat. Rakaat kedua baca Fatihah pulang, kemudian lalu membaca ayat yang selanjutnya setelah Fatihah itu wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Sama terakhirnya rahimah. Lalu kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu hanya qul huwallahu ahad. Sujud, salam, selesai 2 rakaat. Itu hendak nambahi tahajud pulang, terserah ayatnya. Yang panjang-panjang lebih bagus. Itu cara dalam tahajud.
Sebagian ulama mengajarkan seperti yang ada disebutkan di dalam kitab Khulasatul Madadnya Al-Habib Umar bin Hafiz. Demikian, cukup untuk saat ini. Semoga tadi bermanfaat seberatan. Selanjutnya kita tasmiyah, ada tasmihan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.